Kabar duka datang dari dunia musik tanah air. Penyanyi Oxavia Aldiano atau biasa dikenal Vidi Aldiano meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker ginjal selama beberapa tahun terakhir. Selama 7 tahun belakangan, Vidi Aldiano juga membagikan perjalanannya menjalani pengobatan untuk kankernya. Hi everyone, this is Vidi and welcome to my online journal. So, udah beberapa bulan gue nggak update ke kalian tentang apapun yang terjadi di hidup gue, terutama regarding my kesehatan gitu ya. Bukan karena gue lupa ataupun karena gue sibuk, tapi mungkin karena gue lagi mencoba memproses apa yang sedang terjadi sama badan gue beberapa bulan terakhir. Dan rasanya hari ini sepertinya gue sudah berani untuk bisa share perjalanan kesehatan gue juga ke teman-teman semuanya. Karena ternyata perjalanan ini over the time belum menjadi makin mudah gitu. Tapi it's okay. Aku rasa aku selalu percaya Tuhan kasih aku cobaan, itu pasti sesuatu yang aku bisa lewati gitu insya Allah. Saat aku melakukan scan badan Desember itu aku sebenarnya posisinya masih oke, karena di situ aku kondisinya winsang lusang, means aku tuh ada yang membesar tapi ada yang kecil gitu, jadi very good gitu. Namun April kemarin setelah Lebaran kita melakukan another scan untuk ngecek apakah obatnya yang sudah aku pakai 5 tahun itu masih berfungsi atau enggak, dan hasil April itu lumayan bikin aku tidak bisa berfungsi beberapa waktu karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan kali ya, tidak sesuai dengan ekspektasi aku gitu. Kondisi aku itu kata dokter ya cancer aku grow rapidly gitu. Jadi di situ kita memutuskan untuk harus sudah langsung ganti obat, dan akhirnya aku dikasih sebuah obat yang ternyata adalah obat yang pertama kali aku didiagnosa kanker ini dulu di Singapura juga. Dokter Singapura tuh nyuruh aku untuk pakai obat yang ini gitu, tapi waktu pada itu kan karena lockdown nggak bisa kemana-mana, masih covid, jadi aku harus pakai obat yang tersedia di Indonesia. Dan karena memang saat ini obatnya unfortunately belum sampai di Indonesia, jadi kita harus melakukan treatmentnya semuanya di Penang gitu. Jadi sudah beberapa bulan terakhir ini aku harus pulang pergi ke Penang untuk berobat. Kalau teman-teman kesini pulang pergi Malaysia untuk manggung, aku kesini untuk masuk ke rumah sakit gitu. Tapi it's okay. Memang perjalanannya nggak mudah, tapi aku rasa semua doa-doa dari keluarga, sahabat, dan kalian semua yang tentunya yang bikin aku makin semangat dan lebih semangat lagi sebenarnya. Karena jujur susah untuk terus semangat. Hingga pada 14 Desember 2025, Vidi Aldiano menuliskan bahwa selama 6 tahun ia berkenalan dengan hadiah Tuhan berupa kanker. Pada usia ke-35 tahun, Vidi Aldiano menghembuskan nafas terakhirnya pada Sabtu 7 Maret 2026 sekitar pukul 16.33 waktu Indonesia Barat di Jakarta. Kepergian Vidi Aldiano meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan juga sahabat, mulai dari Deddy Corbuzier hingga Yura Yunita. Sejumlah rekan juga mengunjungi rumah duka Vidi Aldiano yang berada di kawasan Cilandak Barat. baik, jiwa yang tulus, attitude-nya selalu positif, dan aku nggak
dapat kesempatan terlalu banyak mengenal Kak Vidi, tapi di beberapa kali kita bertemu aku bisa rasain Kak Vidi orang yang baik. Jadi hari ini ada Kak Vidi udah bercerita dengan aku. Terakhir ketemu kapan? Ulang tahun ini ya, ulang tahun ini tahun lalu sempat ada event juga waktu itu Sempat. Iya ya. ya. Betul itu. Habis itu ya udah. Ada obrolan terakhir nggak sih sama kalian? Apa yang atau pesan dari dia gitu? Terakhir kalian ngobrol? Sama aku, iya waktu di ulang tahun Lili sih kita sempat ngobrol sedikit karena aku say grace, aku berdoa untuk ulang tahunnya Lili waktu itu, dan Kak Vidi rangkul aku, dia bilang Randy tetap jadi orang baik terus ya, gue ngerasain lo orang yang baik gitu. Jadi aku sangat terenyuh gitu, terharu karena kalimat itu bukan mengkonfirmasi apa yang menjadi pribadiku gitu, tapi karena kalimat itu begitu genuine keluar dari Kak Vidi yang sangat pure gitu, aku jadi terenyuh gitu. Jadi aku malah merasa bahwa ya Kak Vidi lah yang sangat-sangat baik gitu. Jadi kita kehilangan sosok yang sangat bisa. Kamu sendiri melihat perjuangan dia melawan kanker ini selama 2 tahun kan ya, berjalan 2 tahun. Seperti apa melihat perjuangan yang untuk sembuh? Kan nggak cukup lama ya, 6 tahun. Iya, yang pasti Kak Vidi adalah seorang fighter. Kerja bareng tuh rasanya malah Kak Vidi selalu tebar senyum ya, memberikan energi yang positif terus. Somehow dia nguatin ya iya. orang gitu, jadi kayak Jadi nggak pernah bahas apa-apa, selalu ceria, selalu memberikan energi yang positif, malah spread the good vibes gitu. Jadi gak pernah bahas yang apa yang menjadi keluhan sih, jadi justru di luar itu tapi kayak gitu, jadi ya kita sangat-sangat kehilangan ya. Randy melihat almarhum kan juga duta persahabatan, dia semuanya kenal sama Vidi, maksudnya melihatnya seperti apa sih? kayaknya saya mau nambahin. Dia udah juga. Ya kehilangan dan sosok dia akan selalu dikenang. Sosok yang inspiratif, yang menyenangkan, selalu memberikan hal-hal yang positif, doa-doa yang baik. Jadi sekarang tidak akan saja mohon doanya. Baik, biar Kak Vidi dapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Terima kasih ya teman-teman ya. Kalau kenangan terakhir, saya kalau terakhir pas acara FFI ya, waktu nyamperin Sila, kita sempat ketemu untuk ngobrol. Itu aja sih, berarti itu udah 6 bulan lalu. Pak, tadi kondisi Kak Sheila mungkin di dalam seperti apa? Sila terlihat sangat sabar sekali ya, tabah banget gitu, tabah banget, dan sebenarnya saya nggak bisa ngomong apa-apa, takut salah ucap, takut apa gitu, tapi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ya diberikan keikhlasan yang luar biasa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga sempat menuliskan dukanya dalam Instagram Vidi Aldiano. Vidi Aldiano telah diantar ke peristirahatan terakhirnya di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir pada 8 Maret 2026. Sejumlah rekan, sahabat dan keluarga turut mengantar Vidi Aldiano ke peristirahatan pribadinya. Orang yang paling kuat dan sabar yang aku tahu, dan tentunya dia orang yang paling merasa bersyukur ya. Di saat aku tahu juga hidupnya nggak mudah, dan dia selalu jadi support system aku secara emosional. Di saat kapanpun aku merasa down, rasa sedih, aku selalu ceritain every details ke Vidi, dan dia selalu menerima semuanya, dan dia selalu nasehatin aku yang baik-baik, yang positif-positif. Termasuk misalnya aku lagi sebel sama kerjaan atau sebel sama orang, Vidi biasanya cuma bisa bilang kayak, udahlah Beb, ngapain hidup kesel-kesel. Kalau kesel itu ngeluarin aura negatif dan bikin kita jadi tambah capek. Aku ingat banget. Dan semenjak itu aku jadi, kalau mau benci sama sesuatu, situasi ataupun orang, jadi kepikiran apa yang dibilang sama Vidi gitu. Jadi ya dia ngasih something yang very positif sih ke aku, impact yang positif. Telah kembali saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, Vidi Aldiano dalam keadaan yang terbaik.
karena di hari dan bulan yang terbaik yaitu bulan suci Ramadan dan hari diturunkannya Al-Quran yaitu Nuzulul Quran 17 Ramadan, sehingga ini insya Allah jadi pertanda baik bagi beliau. Insya Allah beliau kembali kepada Allah bersama Al-Quran yang dibacanya di bulannya Al-Quran dan di harinya Al-Quran. Kemudian yang kedua, pertanda kebaikan orang yang wafat adalah disaksikan oleh banyak orang sebagai orang baik. Setidaknya 40 orang saja bersaksi bahwa beliau orang baik. Insya Allah, kata Nabi Muhammad, beliau menghuni surganya Allah. Dan begitu banyak kesaksian, siapa yang tidak punya foto dengan Vidi, siapa yang tidak punya chattingan dengan Vidi, dan semua nuansanya tersenyum, indah, hangat, sehingga insya Allah itu meyakinkan kami, sahabat kami berada dalam keadaan terbaik di sisi Allah. Dan yang ketiga, sakit itu penggugur dosa, sehingga beliau sudah 7 tahun mengalami sakit, tapi beliau tidak pernah mengeluh, menjalani itu secara ikhlas, dan justru semakin dekat kepada Allah, semakin banyak ibadahnya. Beliau secara langsung sering bertanya berbagai hal kepada saya terkait dengan ibadah di tengah rasa sakitnya. Maka 7 tahun rasa sakit itu insya Allah menggugurkan dosa-dosa beliau, sehingga kita sebagai orang yang kenal yakin insya Allah beliau husnul khotimah, dan kita hanya bisa ikut menyaksikan bahwa beliau kami saksikan sebagai orang yang baik. Insya Allah kita doakan, dan beliau sudah bahagia di sana. Kita dapat kabar duka wafatnya beliau, tapi kabar gembiranya bahwa beliau tidak lagi sakit, dan kita senang atas itu. Justru sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Karena itu hadiah terbaik untuk beliau adalah 2. Pertama, mendoakannya, dan yang kedua, kita memperbaiki diri agar ini menjadi pelajaran terbaik bagi kita semua. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.